Silakan salah seorang untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak sekalian, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. siapa yang tidak hadir hari ini? Hajijah. Baik, kita doakan yang sakit semoga segera disembuhkan. Kemudian yang ada kepentingannya atau yang menghafal tetap dikuatkan hafalannya. Amin. Orang kena flu itu disebabkan karena apa? Virus. Karena Virus. baik. Coba dilihat gambar ini. Ini gambar yang ini orang apa ini? Orang kena. Yang ini? Oke, orang yang kena penyakit. Apa yang menyebabkan ini? Itu disebabkan karena Virus. jadi misalkan ini flu, kita flu karena ada virus yang menyerang sel pada hidung. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Jadi, apa yang Anda lihat di atas ini yang akan kita bahas sebentar. Apa yang dimaksud dengan virus? Atau biasa disebut dengan virus. Coba kita lihat tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis ukuran dan struktur virus. Jadi, pada saat setelah pembelajaran, Anda sekalian itu sudah mengetahui bagaimana ukuran sebenarnya yang disebut dengan virus. Kemudian bagaimana struktur dari virus. Terutama apalagi yang wabah sekarang yang disebut dengan virus COVID-19. Kemudian tujuan pembelajaran kedua itu peserta didik itu dapat menguraikan cara hidup virus. Sekarang kita simak video tentang virus. Jadi sebentar saya akan tayangkan suatu video. Ananda sekalian itu mengidentifikasi apa yang dibahas pada video tersebut. Apa permasalahan yang dikaji pada video tersebut. Itu. Paham tuh? Baik. Kamu jadi tidak asing lagi dengan yang namanya virus. Tapi kamu ngerti nggak sih virus? Ternyata unik dan menarik loh. Walaupun sering menimbulkan masalah bagi manusia seperti kasus pandemi ini. Yuk kita simak. Kita bahas dulu sejarahnya kan. Virus kan kecil sekali ukurannya, tidak terlihat langsung oleh mata. Lalu gimana caranya moyang kita di zaman dulu bisa tahu akan adanya virus? Ternyata virus sudah diketahui keberadaannya oleh manusia sejak tahun 1883 loh. Penemuannya sendiri terjadi secara tidak sengaja ketika seorang ilmuwan Jerman bernama Adolf Meyer meneliti kenapa sih tanaman tembakau bisa sakit seperti itu. Ternyata ditemukan penyebabnya yaitu sesuatu yang lebih kecil dan lebih sederhana daripada bakteri yang sekarang kita kenal dengan virus. Nah, dari sini kita pertama kali tahu tentang adanya virus. Yang spesial tentang virus, ternyata nggak jelas apakah virus
virus ini sebenarnya benda hidup atau benda mati. Kadang seperti benda hidup karena bisa berkembang biak dalam sel hidup seperti di tubuh manusia, hewan, tumbuhan, bahkan bakteri. Tapi kadang juga seperti benda mati karena nggak bernapas, nggak bergerak, nggak ada metabolisme atau proses kimia kehidupan, dan berbentuk kristal kalau berada di luar sel hidup. Jadi bisa dibilang virus adalah benda hidup yang mati, atau benda mati yang hidup, atau benda yang hidup tapi mati. Nah lo, bingung nggak? Baik, Ananda semua sudah menyaksikan video tentang virus. Berdasarkan tayangan video, apa yang menjadi pokok permasalahan dari video tersebut? Siapa yang bisa? Yang ini dulu. Silakan berdiri. Oke, jadi berdasarkan video tersebut ada permasalahan bagaimana ciri-ciri dari virus tersebut. Kita berikan aplaus dulu temannya. Oke, silakan berdiri. Kenapa virus cuma menyerang makhluk hidup? Oke, baik. Nah, pertanyaan kedua yang dapat muncul dari sebuah permasalahan tentang tayangan video tersebut, kenapa virus itu hanya menyerang makhluk hidup, tidak menyerang benda mati? Oke, kita berikan aplaus temannya. Pertanyaan dari kedua temannya itu Ananda sekalian akan diskusikan dalam kelompok kecil. Ananda semua harus diskusikan apa ciri-ciri dari sebuah virus. Dan dibuat kelompoknya sedemikian rupa. Coba dilihat ya kelompoknya. Sudah di kelompoknya? Kelompok 1. Kelompok 2 PD-nya. Sebelum dikerjakan, mohon diperhatikan LKPD yang Ananda pegang semua itu terkait dengan video yang disimak tadi. Jadi di LKPD itu silakan ditulis apa permasalahan yang ditampilkan atau apa yang dibahas di video tersebut. Paham tuh? Oke, kalau sudah silakan dikerjakan. Baik semua, tidak ada lagi kegiatan. Semua menghadap ke depan sekarang. Baik, yang presentasi itu sekarang adalah kelompok 4. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kembali lembar kerja tentang virus yang sudah kami
dikerjakan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. COVID-19 di Indonesia dengan kasus yang semakin meningkat menjadi negara dengan jumlah kasus COVID terbanyak di Asia Tenggara. Bahkan Indonesia mencatat rekor kematian harian tertinggi di dunia, hingga menjadi ancaman bagi sebagian besar wilayah di dunia. Pada hari Minggu 17 Juli tercatat 1.007 kasus kematian di Indonesia per harinya. Kasus ini melampaui kasus India yang berada di urutan ketiga dengan jumlah 720 kasus kematian. Sedangkan Rusia di urutan kedua dengan jumlah kasus 749 dan juga Brasil di urutan keempat dengan jumlah kasus 397 kasus kematian. Tempat yang memiliki dan merupakan virus yang dapat menginfeksi bakteri. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan observasi diskusi yang telah kelompok kami lakukan, kami dapat menyimpulkan mengenai ciri, bentuk, dan struktur virus. Ciri virus terdapat 4. Yang pertama yaitu bisa berkembang biak dalam sel hidup. Yang kedua mempunyai satu asam nukleat, DNA atau RNA saja. Yang ketiga bersifat seperti benda mati. Dan yang keempat berukuran sangat kecil. Bentuk virus ada 6. Yang pertama bisa berbentuk batang, yang kedua bisa berbentuk peluru, yang ketiga berbentuk bulat, yang keempat berbentuk benang, yang kelima berbentuk polihedral, dan yang keenam bisa berbentuk seperti huruf T. Yang terakhir yaitu struktur virus. Struktur virus terdapat 5, yaitu yang pertama terdiri atas kepala, yang kedua kulit, yang ketiga asam nukleat, yang keempat leher, dan yang terakhir ekor. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ada? Silakan Mudir. Ya. Apa itu parasit obligat? Apa yang dimaksud parasit obligat intraseluler? Parasit intraseluler obligat yaitu struktur virus yang berukuran sangat kecil dan bersifat dan menempel pada inang. Ya, betul. Jadi kalau yang dimaksud apa itu parasit obligat intraseluler, berarti itu adalah parasit. Kalau dikatakan parasit itu merugikan, obligat itu tetap, kemudian intraseluler di dalam sel, berarti bersifat merugikan di dalam sel dan bersifat tetap. Itu yang dimaksud dengan parasit obligat intraseluler. Bagus jawaban dan pertanyaannya, kita berikan aplaus dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda tadi sudah melakukan kegiatan diskusi terkait dengan kegiatan kita. Mungkin ada yang dapat menyimpulkan satu orang kegiatan kita hari ini terkait dengan LKPD. Kesimpulan pada pertemuan ini, kita dapat mengetahui ciri-ciri virus, diantaranya virus itu bukan sel, hanya memiliki materi genetik, DNA atau RNA saja. Oke, baik, kita berikan aplaus. Jadi apa yang disimpulkan oleh temannya itu coba kita lihat. Nah, kalau kita berbicara tentang virus, itu merupakan aseluler, bukan sel. Kemudian berukuran lebih kecil dari bakteri, memiliki satu asam nukleat. Jadi kalau bukan DNA, dia RNA, dia bukan kedua-duanya, hanya satu, DNA atau RNA. Kalau sudah paham, baik, sekarang kita laksanakan evaluasi.
kegiatan refleksi. Silakan satu orang melakukan kegiatan refleksi. Pada pembelajaran biologi kali ini, saya sangat senang karena dapat mengetahui ciri-ciri virus secara detail. Oke, kita berikan aplaus kepada. Baik, kita sudah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan masuk di peranan virus. Silakan Ananda baca materinya. Oke, Pak Hintung. Baik, silakan salah seorang untuk berdoa dan menutup kegiatan kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.